Kisah Nabi Ibrahim. Saat musim semi tiba, air mengalir di sungai Tigris dan Efrat. Orang-orang pun menjadi bahagia, sehingga mereka merayakannya di kota Ur dan di kota-kota lainnya di Babylon. Saat musim ini ketinggian air sungai meningkat, sehingga para petani menjadi gembira karena hasil panen mereka akan meningkat pula. Penduduk kota Ur pergi ke Sakura, di mana terdapat kuil piramid di sana. Mereka membawa bingkisan-bingkisan untuk mereka persembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, terutama Marduk. Penduduk Babylon mengadakan perayaan di luar kota. Mereka memilih tempat-tempat indah untuk menari, makan dan minum-minum. Ketika perayaan usai, mereka kembali ke kota dan pergi ke kuil. Kuil itu berada di puncak Sakura di kota Ur. Terdapat sederetan patung Tuhan-Tuhan yang mereka buat dari batu. Penduduk Babylon menyembah matahari, bulan, bintang, Venus, dan raja. Pada saat itu lebih dari 4.000 tahun yang lalu, Namrud bin Kan'an yang memerintah negeri itu, ia memenjarakan orang-orang dan membunuh mereka. Ia merampas apa saja yang ia inginkan dari hasil panen mereka, sehingga akhirnya beberapa orang menyembahnya karena takut pada kekuasaannya. Di musim semi, orang-orang pergi ke kuil membawa persembahan seperti kambing dan gandum. Mereka mempersembahkannya kepada Tuhan-Tuhan mereka, agar para Tuhan itu bahagia dan memberkati mereka. Beberapa dari orang-orang itu adalah para peramal nasib dan ahli perbintangan, sehingga raja sering meminta nasihat kepada mereka, dan orang-orang memberi mereka hadiah karena takut kepada mereka. Kelahiran Ibrahim. Suatu hari para peramal nasib datang menemui Namrud dan berkata kepadanya, "Bintang-bintang memberikan tanda bahwa seorang bayi lelaki akan lahir. Ia akan mengakhiri kerajaan Anda." Namrud bertanya dengan cemas, "Kapan ia lahir?" Mereka berkata, "Ia akan lahir di tahun ini." Segera Namrud memerintahkan untuk membunuh semua bayi lelaki yang lahir di tahun itu. Nabi Ibrahim lahir di tahun itu. Ibunya merasa khawatir akan keselamatannya, sehingga ia membawanya pergi ke gua. Ia menyembunyikannya di gua itu lalu pulang ke rumahnya. Tidak ada yang tahu tentangnya. Namrud membunuh banyak bayi lelaki pada tahun itu. Ibu-ibu mereka menangisi bayi-bayi mereka yang terbunuh. Umur bayi-bayi tersebut ada yang baru beberapa bulan, beberapa hari, dan bahkan ada yang baru berumur beberapa jam. Namrud merasa takut dengan bayi yang diberitakan para peramalnya itu. Dan tahun itu pun berlalu. Namrud menjadi tenang karena ia merasa telah membunuh semua bayi lelaki. Nabi Ibrahim lahir di kota Khawtariyah dekat Ur dan Babylon. Ia tumbuh di dalam gua. Allah telah menjaganya. Dia mengajarnya bagaimana mengisap jari-jarinya untuk bertahan hidup. Namrud ingin membunuh Ibrahim, namun Allah menginginkannya untuk tetap hidup. Allah menginginkan Ibrahim membimbing para penyembah berhala supaya mereka menyembah Allah. Ibrahim tumbuh di gua itu. Suatu hari ibunya datang ke sana. Ia memeluk, mencium dan membawanya pulang ke rumah. Para tentara Namrud mengira bahwa Ibrahim berumur 2 atau 3 tahun. Mereka tidak tahu bahwa Ibrahim baru berumur beberapa minggu. Karenanya mereka tidak membawanya. Berhala-berhala. Pada masa itu orang-orang menyembah berhala. Mereka menyembah Marduk, Tuhan para Tuhan, Ai, Tuhan keadilan dan hukum, Sin, Tuhan surga, Ishtar, dan lain-lain. Dan banyak juga yang menyembah Venus, bulan dan matahari. Tak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim lahir dan tumbuh di masa itu. Azar. Azar adalah seorang ahli perbintangan. Ia juga membuat berhala-berhala yang melambangkan Tuhan-Tuhan yang berbeda. Namrud sering meminta nasihat-nasihatnya.
Ibrahim tinggal di rumah Azar, karena Azar adalah kakeknya dari jalur ibunya. Karena itulah Nabi Ibrahim memanggilnya ayah. Ketika Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya kecerdasan yang luar biasa. Karena ia memiliki hati yang bersih, maka ia tak pernah percaya pada berhala-berhala dan tidak juga menyembah mereka. Ia heran melihat orang-orang menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Ia tahu bahwa Allah lebih besar dari berhala-berhala itu. Saat hari menjadi gelap, Ibrahim pergi ke kota untuk mencari kebenaran. Terlihat penerangan yang menyala di suatu kuil. Orang-orang yang menyembah Venus sedang melihat ke langit dengan kerendahan hati. Mereka berpikir bahwa Venus adalah Tuhan mereka yang memberi mereka mata pencaharian dan kenikmatan. Ibrahim berdiri bersama mereka dan melihat ke langit. Ia mencari kebenaran. Ia mencari pencipta bumi yang sebenarnya. Saat itu terlihat bulan bersinar. Dia muncul di langit dan memberikan cahayanya yang berwarna perak. Nabi Ibrahim adalah seorang yang bijak. Ia ingin orang-orang memperbaiki keyakinan mereka yang salah. Ia ingin mengatakan kepada mereka bahwa Allah adalah lebih besar dari berhala-berhala mereka. Karenanya ia berkata kepada mereka, "Bulan itu adalah Tuhanku." Orang-orang yang menyembah Venus itu bertanya kepadanya, "Mengapa engkau memilih bulan sebagai Tuhanmu?" Ibrahim menjawab, "Venus bisa tenggelam, sehingga ia bukan Tuhan yang sebenarnya, karena Tuhan tidak mungkin bisa tenggelam." Kemudian setelah beberapa saat bulan pun berlalu dari langit dan menghilang. Dan sebentar kemudian matahari terbit. Lalu Ibrahim berkata, "Itu Tuhanku, dia lebih besar." Beberapa orang percaya pada perkataan Ibrahim, dan mereka berkata di antara mereka, "Mungkin ia benar, karena matahari memberi kita cahaya dan kehangatan." Saat matahari tenggelam dan hari menjadi gelap, Ibrahim melihat ke langit dan berkata, "Aku tidak akan menyembah matahari karena dia tenggelam. Tuhan yang sebenarnya tidak mungkin tenggelam. Sekarang aku akan menyembah Allah yang telah mencipta Venus, bulan, matahari, bumi, dan kita semua." Seorang pemuda yang beriman. Ibrahim berkata, "Aku tidak takut dengan berhala-berhala dan juga tidak takut kepada Namrud." Ucapannya ini tersebar di seluruh kota, sehingga semua orang tahu bahwa Ibrahim telah merendahkan Tuhan mereka. Ketika Ibrahim berusia 16 tahun, semua orang di Babylon tahu bahwa Ibrahim tidak menyembah Tuhan mereka dan bahkan justru merendahkan Tuhan mereka. Suatu hari kakek Ibrahim, Azar, melihat Ibrahim membuat berhala yang lebih indah dari yang ia buat. Ia merasa girang karena ia mengira bahwa Ibrahim akan menaruh berhala itu di kuil. Tetapi akhirnya ia sedih saat Ibrahim menghancurkan berhala itu berkeping-keping. Azar menjadi marah kepada Ibrahim, sehingga ia berkata kepadanya, "Ibrahim, mengapa engkau menghancurkan Tuhan itu? Tidakkah engkau takut pada kemarahannya?" Ibrahim dengan sopan menjawab, "Ayah, mengapa engkau menyembah apa yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak juga bermanfaat bagimu sedikit pun? Ayah, jangan engkau menyembah setan. Sungguh setan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Azar berkata dengan marah, "Apakah engkau tidak menyukai Tuhanku Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, maka aku akan memakimu dan tinggalkan aku beberapa waktu." Ibrahim adalah seorang pemuda yang sopan. Ia mencintai kakeknya karena ia memanggilnya ayah. Ibrahim berpamitan kepada kakeknya sebelum pergi meninggalkannya. Ia berkata, "Salam bagimu. Aku akan berdoa kepada Tuhanku untuk memaafkanmu. Sungguh dia penuh kasih sayang kepadaku." Ibrahim berdoa kepada Allah untuk membimbing Azar menuju cahaya dan keimanan. Ibrahim memisahkan dirinya dari penduduk untuk menyembah Allah yang Maha Esa.
Sementara itu penduduk pergi ke kuil mereka setiap hari. Mereka menyembah berhala-berhala dan memberikan persembahan kepadanya. Tetapi Ibrahim tidak mau tunduk kepada berhala-berhala itu dan tidak juga memberikan persembahan kepadanya. Musim semi. Semua orang menyembah berhala, bintang, matahari dan bulan. Mereka juga menyembah Raja Namrud. Karenanya Ibrahim memikirkan suatu cara untuk membimbing mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Musim semi datang. Bunga-bunga bermekaran dan sungai-sungai menjadi penuh dengan air. Orang-orang bergembira. Mereka merayakan datangnya musim semi, kesuburan dan pertumbuhan. Pada waktu itu mereka pergi keluar kota untuk menyelenggarakan perayaan. Mereka makan, menari dan bermain. Lalu mereka kembali ke kota untuk memberikan persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka dan para peramal nasib. Saat mereka pergi keluar kota, Ibrahim tetap tinggal. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama kami?" Ibrahim menjawab, "Aku sakit." Nabi Ibrahim merasa sedih melihat kelakuan kaumnya karena mereka tidak mengikuti jalan yang benar. Ibrahim berbeda dengan kaumnya. Pakaiannya bersih. Ia juga memotong kuku dan rambutnya. Semua orang termasuk Namrud dan para peramal nasib pergi keluar kota untuk merayakan musim semi. Ibrahim tinggal di kota. Ia lalu mengambil kapak dan pergi ke kuil yang besar. Ada banyak berhala di sana. Ada yang kecil dan ada juga yang besar. Ada yang paling besar. Orang-orang memanggilnya Marduk, Tuhan dari para Tuhan. Kuil tersebut telah sepi saat Ibrahim masuk ke sana. Tidak ada yang lain kecuali berhala-berhala dan barang-barang persembahan. Ibrahim menatap berhala-berhala itu dan lalu ia bertanya kepada dirinya sendiri, "Mengapa kaumku menyembah berhala yang tidak membantu mereka?" Berhala-berhala itu tak bergerak dari tempatnya. Mereka tidak bergerak atau berbicara atau melakukan apapun. Ibrahim bertanya kepada berhala-berhala itu dengan marah, "Mengapa engkau tidak makan?" Namun tidak ada jawaban kecuali kata-katanya sendiri yang bergema di kuil yang sepi itu. Ibrahim ingin menghancurkan berhala-berhala itu untuk menunjukkan kepada kaumnya bahwa berhala-berhala itu hanyalah batu belaka, sehingga ia lalu mengangkat kapaknya dan mulai menghancurkan berhala-berhala itu hingga berkeping-keping. Ketika ia sampai kepada Tuhan yang paling besar, ia tidak menghancurkannya. Ia hanya menggantungkan kapaknya pada bahu berhala itu dan lalu meninggalkan kuil itu. Ia menengadah ke langit dan melihat merpati-merpati putih terbang bebas di angkasa. Ketika perayaan musim semi berakhir, penduduk Babylon kembali ke kota. Gelap malam telah menyelimuti kota, sehingga tibalah waktu pagi mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka pergi ke kuil dalam sebuah prosesi panjang dengan membawa obor dan persembahan. Para peramal nasib memimpin prosesi tersebut. Saat sampai di kuil itu, mereka terkejut melihat Tuhan-Tuhan mereka telah hancur berkeping-keping. Semua berhala mereka telah menjadi reruntuhan kecuali berhala yang paling besar. Tuhan mereka yang terbesar itu tak bergerak dari tempatnya selama bertahun-tahun. Namun begitu, sekarang dia membawa kapak di salah satu bahunya. Tidak ada yang menghampirinya untuk bertanya apa yang telah terjadi. Berhala itu hanya diam seperti biasanya, karena dia hanyalah batu belaka. Keheningan menjadi pecah saat para peramal nasib saling bertanya, "Siapa yang telah menghancurkan para Tuhan suci kita?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Aku selalu mendengar seorang pemuda bernama Ibrahim yang merendahkan Tuhan-Tuhan kita. Ia mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan kita tak berguna. Aku kira dialah yang telah menghancurkan mereka." Oleh karenanya, para peramal nasib menjadi sangat marah kepada Ibrahim. Pengadilan. Namrud segera datang ke kuil.
karena telah terjadi sesuatu yang berbahaya. Ia mengkhawatirkan tahtanya, sehingga ia memerintahkan agar Ibrahim ditangkap. Ia memerintahkan agar Ibrahim diadili di kuil. Hakim duduk di sebelah Namrud di kuil itu yang telah dipenuhi oleh penduduk. Para pengawal membawa Ibrahim ke hadapan Namrud dan hakim. Pengadilan pun dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan hakim. Hakim bertanya kepada Ibrahim, "Kami tahu bahwa engkau merendahkan Tuhan kami. Kami juga tahu bahwa engkau tidak ikut merayakan datangnya musim semi bersama kami penduduk Babylon. Sekarang katakan kepada kami, siapa yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Apakah engkau yang melakukannya, Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Dia yang terbesar. Tanyalah padanya jika dia mampu berbicara." Semua orang melihat ke arah berhala yang terbesar yang memanggul kapak di salah satu bahunya. Mereka tahu bahwa dia tidak dapat berbicara. Lalu hakim bertanya lagi, "Engkau tahu bahwa Tuhan-Tuhan itu tak dapat berbicara, karenanya mereka tak dapat menjawab." Ibrahim menanggapi, "Lalu mengapa kalian menyembah apa yang telah kalian buat dengan tangan kalian sendiri? Mengapa kalian menyembah berhala yang tidak bermanfaat, tidak berbicara, dan tidak menerima persembahan kalian?" Semua orang menundukkan kepala mereka. Sang hakim juga menundukkan kepalanya. Mereka saling berkata di antara mereka, "Ibrahim benar. Tuhan tidak seharusnya terbuat dari batu. Mengapa kita menyembah berhala-berhala yang tidak memiliki jiwa dan tidak hidup?" Para peramal nasib menjadi marah kepada Ibrahim. Mereka tidak ingin orang-orang mengikuti jalan yang benar, karena kekuasaan mereka akan berakhir. Karenanya mereka berteriak, "Jangan beri ampun Ibrahim, karena ia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan suci. Jangan ampuni dia, karena ia telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita yang telah memberi kita kenikmatan dan kesuburan." Namrud mendukung para peramal nasib itu. Ia teringat ramalan mereka dulu, "Seseorang akan lahir dan akan mengakhiri kekuasaanku." Karenanya ia berkata dengan marah, "Ibrahim telah melakukan kejahatan. Hai hakim, engkau harus menghukumnya." Semua orang berdiri mendukung Namrud. Kemudian Namrud berkata, "Kita harus melindungi Tuhan-Tuhan suci kita. Kita harus menghukum Ibrahim dengan membakarnya." Semua orang termasuk Azar, kakek Ibrahim, menentang Ibrahim. Beberapa orang merasa sedih atas apa yang menimpa Ibrahim. Di antaranya adalah Sarah, sepupu Ibrahim, dan Lut. Sarah adalah seorang wanita muda yang bijak. Ia percaya pada kata-kata Ibrahim. Lut juga seorang yang bijak. Ia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Ibrahim dipenjara sampai semua orang selesai mengumpulkan kayu bakar dan membuat api yang besar. Pada saat itu Namrud ingin berdiskusi dengan Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim datang ke istana Namrud. Ia berdiri di depan Namrud tanpa menunduk atau menyembahnya. Ibrahim tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Ia tidak menyembah siapapun kecuali Allah yang Maha Agung. Namrud bertanya kepada Ibrahim dengan sombong, "Ibrahim, siapa Tuhan yang engkau sembah?" Ibrahim menjawab, "Aku menyembah Allah yang berkuasa untuk menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup." Namrud berkata lagi, "Aku juga berkuasa menghidupkan mereka dan mematikan mereka." Lalu ia menepuk tangannya dan memerintahkan pengawalnya, "Bawakan kepadaku 2 orang tahanan, 1 orang yang telah diponis dengan hukuman penjara dan 1 orang lagi yang telah diponis dengan hukuman mati." Ibrahim tidak melanjutkan diskusi tentang hal itu karena yang dilakukan Namrud adalah salah. Karenanya Ibrahim bertanya kepadanya, "Aku menyembah Tuhan yang berkuasa untuk membuat matahari terbit dari timur. Mampukah engkau untuk membuatnya terbit dari barat?" Namrud terkejut dengan pertanyaan Ibrahim itu karena tidak ada seorang pun yang bertanya seperti itu sebelumnya. Sehingga Namrud terdiam
ia tak dapat menjawab pertanyaan itu. 4 ekor burung. Sekali lagi Namrud berdiskusi dengan Ibrahim tentang kehidupan dan kematian. Ia berkata kepada Ibrahim, "Aku bisa memberi kehidupan kepada manusia dan mematikan mereka, namun Tuhanmu tak mampu melakukannya. Engkau hanya mengaku-ngaku saja." Namrud berkata lagi, "Tunjukkan padaku bahwa Tuhanmu bisa menghidupkan manusia dan mematikan mereka." Ibrahim menengadah ke langit dan berkata, "Kekuasaan Tuhanku meliputi segalanya." Lalu Ibrahim mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Tuhanku, tunjukkanlah bagaimana Engkau menghidupkan dan mematikan." Dan Allah bertanya, "Tidakkah engkau percaya?" Ibrahim berkata, "Aku percaya, tetapi hal itu hanya untuk menenteramkan hatiku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk membawa 4 ekor burung dan menyembelihnya, lalu meletakkan bagian tubuh mereka di 4 gunung yang berbeda. Tidak ada yang dapat memberi kehidupan bagi ke-4 ekor burung itu kecuali Allah, yang menciptakan segala sesuatu dan memberi kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Nabi Ibrahim berdiri di salah satu gunung itu dan berteriak dengan keras, "Wahai burung yang telah terpotong, datanglah kepadaku dengan izin Allah." Lalu sesuatu yang ajaib terjadi. Kepala burung-burung itu kembali ke tubuhnya masing-masing. Sayap dan jiwa mereka kembali. Jantung mereka mulai berdetak. Sayap mereka mulai mengepak, lalu burung-burung itu terbang tinggi di langit. Mereka dengan cepat hinggap di kaki Ibrahim, lalu Ibrahim sujud kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Namun demikian Namrud tetap tidak percaya dengan tanda-tanda kekuasaan Allah itu dan segera memerintahkan para pengawalnya untuk memenjarakan Ibrahim. Api yang besar. Penduduk Babylon memiliki banyak minyak, tir dan belerang. Karenanya mereka memutuskan untuk membuat api yang besar untuk menghukum Ibrahim yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Mereka lalu mengumpulkan kayu di luar kota selama lebih dari sebulan dan menuangkan tir dan minyak di atasnya. Hari pelaksanaan hukuman tiba. Penduduk Babylon segera berdatangan untuk melihat hukuman itu. Para pengawal Namrud membawa Ibrahim, lalu para peramal nasib datang dan menyalakan api. Kayu-kayu terbakar dengan cepat dan lidah api yang dihasilkan mencapai ketinggian puluhan meter. Penduduk Babylon mundur agar api tidak membakar mereka. Ibrahim melihat api itu dengan tenang karena ia percaya kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun atau apapun kecuali Allah. Tangan Ibrahim diikat. Para peramal nasib mengira bahwa ia akan takut dengan api itu dan akan meminta maaf kepada mereka karena telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Lalu muncul masalah. Tak ada yang bisa mendekati api yang besar itu. Si peramal nasib pun bertanya, "Bagaimana kita bisa melemparkan Ibrahim ke api?" Lalu mereka membuat pertemuan dan memikirkan cara untuk memecahkan masalah itu. Salah seorang dari mereka memberikan usul, "Kita harus melemparnya dengan katapel." Para peramal nasib menggambarkan bentuk katapelnya di tanah, yang dengannya Ibrahim dapat dilemparkan dari jarak jauh. Kemudian para pekerja mulai membuat katapel itu. Setelah selesai, Ibrahim segera diletakkannya di atas, namun ia tetap terlihat tenang. Orang-orang menatap Ibrahim. Mereka heran dengan ketenangan dan keteguhannya. Pada saat-saat kritis itu, seorang malaikat datang kepada Ibrahim dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau memerlukan pertolongan?" Ibrahim tidak memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya memohon pertolongan kepadanya. Ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan permohonannya, sehingga ia berkata kepada malaikat itu, "Aku tidak perlu kepada selainku kecuali Allah.
Aku tidak akan memohon pertolongan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Ibrahim patuh dan beriman kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepatuhan dan keimanannya. Para pengawal menarik katapel dan melepaskannya dengan cepat. Ibrahim terlempar ke udara dan jatuh di tengah kobaran api yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api, "Wahai api, dinginlah dan berikan keselamatan bagi Ibrahim." Kobaran api itu bergemuruh, tetapi api tersebut tidak mampu membakar tubuh Ibrahim. Api tersebut tidak mencederai Ibrahim. Dia hanya membakar tali yang mengikat Ibrahim dan kayu yang ada di sekelilingnya. Tempat pembakaran itu menjadi sebuah taman yang sejuk bagi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim. Dia mengakui kepatuhan Ibrahim, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya, menyelamatkannya dari api dan mendukungnya dalam melawan musuh-musuhnya. Namrud menunggu redanya api itu. Ia ingin tahu nasib Ibrahim agar ia dapat merayakan kemenangannya atas Ibrahim. Api tersebut sangat besar sehingga dia menyala hingga beberapa hari dan beberapa malam. Lalu sedikit demi sedikit mereda dan akhirnya mati. Namrud pergi ke tempat pembakaran itu untuk melihat apa yang terjadi atas Ibrahim. Ia ingin tahu apakah Ibrahim telah menjadi abu. Tapi Namrud dan penduduk Babylon menjadi sangat terkejut saat melihat Ibrahim masih hidup. Mereka pun menjadi tahu bahwa Tuhan Ibrahim adalah Maha Kuasa, sehingga akhirnya mereka membiarkan Ibrahim hidup dengan tenang. Keluar dari Babylon. Setelah beberapa tahun, Ibrahim menikahi sepupunya yang adalah seorang wanita beriman, yaitu Sarah. Sarah adalah seorang wanita berada. Ia memiliki lahan dan ternak, dan ia memberikan segalanya kepada Ibrahim. Ibrahim bekerja di pertaniannya dan mengembalakan ternaknya. Allah pun merahmatinya, sehingga lahannya menjadi berkembang dan ternaknya bertambah. Nabi Ibrahim adalah orang yang dermawan. Ia memperlakukan tamunya dengan baik dan mencintai kaum miskin. Dengan cara demikian, ia hidup di tengah kaumnya, sehingga ia dapat menyeru mereka untuk menyembah Allah dan mencegah mereka dari menyembah berhala. Para peramal nasib membenci Ibrahim, sedangkan Namrud mengkhawatirkan kekuasaannya. Karenanya ia memutuskan untuk mengusir Ibrahim dari Babylon dan menyita barang-barang miliknya dengan mengatakan bahwa barang-barang itu menjadi milik Babylon. Ibrahim berkata kepada Namrud, "Jika engkau ingin mengambil barang-barang milikku, maka kembalikan tahun-tahun yang telah aku habiskan di negeri ini." Protes itu disampaikan kepada hakim Babylon, dan hakim memutuskan bahwa barang-barang Ibrahim harus diberikan kepada Raja Babylon. Sebaliknya, Raja harus mengembalikan tahun-tahun yang telah dihabiskan oleh Ibrahim di lahannya. Sehingga akhirnya Namrud mengizinkan Ibrahim membawa barang-barang miliknya saat pergi meninggalkan Babylon. Saat meninggalkan kota itu, Ibrahim berkata, "Aku berserah diri kepada Tuhanku yang akan membimbingku." Ibrahim pergi ke daerah lain. Di sana ia menyeru orang-orang agar menyembah Allah dan mencegah mereka dari menyembah berhala. Hajar, Ibrahim, Sarah, dan Lut tiba di Mesir. Namun untuk bisa masuk, Ibrahim mesti menyerahkan 10% dari barang-barangnya kepada Raja Mesir. Setelah Ibrahim membayar, Al-Asir mengizinkannya untuk masuk ke Mesir. Al-Asir melihat kecantikan Sarah dan ingin membawanya kepada raja. Ibrahim menjadi marah dan ia berkata kepadanya, "Aku akan berikan semua barangku, tetapi aku tak mengizinkan engkau untuk membawa Sarah." Ibrahim berkata kepada Al-Asir, "Aku akan melawanmu untuk melindungi istriku." Al-Asir melaporkan hal ini kepada raja, karenanya ia memerintahkan untuk memanggil Sarah dan Ibrahim. Saat melihat Sarah, raja ingin menyentuhnya. Ibrahim merasa sedih atas keinginan raja itu.
ia memalingkan wajahnya supaya ia tak melihat orang lain menyentuh istrinya. Ibrahim memohon kepada Allah untuk melindungi Sarah dari raja yang jahat itu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonannya. Dia membuat tangan raja itu menjadi lumpuh. Raja itu menjadi tak mampu menyentuh Sarah. Ia tahu bahwa Ibrahim telah mencegahnya dari melakukan hal itu. Karenanya ia bertanya kepada Ibrahim, "Apakah Tuhanmu telah mencegahku dari melakukannya?" Ibrahim menjawab, "Ya, sungguh Tuhanku Maha Pemurah." Raja Mesir itu berkata lagi, "Tuhanmu Maha Pemurah, engkau juga pemurah. Karenanya mintalah kepada Tuhanmu untuk menyembuhkan tanganku, dan aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi." Lalu Ibrahim memohon kepada Allah untuk menyembuhkan tangan raja itu, dan Allah mengabulkannya. Tangan raja itu menjadi sembuh seperti sedia kala. Raja itu sekarang memandang Ibrahim dan istrinya dengan hormat. Ia memberi Sarah seorang wanita muda untuk melayaninya. Wanita itu bernama Hajar. Palestina. Ibrahim pergi ke tanah Palestina. Saat ia tiba di Laut Mati, ia meninggalkan sepupunya Lut di daerah Sadum untuk menyeru masyarakat di sana agar beriman kepada Allah dan berbuat kebaikan, sementara Ibrahim pergi ke kota Al-Khalil di Palestina. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggal di kota itu selama beberapa tahun. Ismail. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anak kepada Ibrahim. Sarah istrinya menyadari bahwa ia adalah wanita mandul. Karenanya ia memutuskan untuk memberikan budak wanitanya agar dinikahi Ibrahim, sehingga Ibrahim bisa dikaruniai anak. Ibrahim saat itu telah berumur 70 tahun. Namun demikian ketika ia menikahi Hajar, Allah mengaruniainya seorang anak yang bernama Ismail. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail ke tanah Hijaz yang sekarang disebut Arab Saudi. Ibrahim mentaati perintah Allah. Ia segera membawa istri dan anaknya ke arah selatan. Ia mengarungi padang pasir yang luas dan tandus. Ia selalu melihat ke langit, tetapi malaikat mengatakan kepadanya bahwa ia belum sampai ke tanah Hijaz. Setelah beberapa hari dan malam yang panjang, Ibrahim tiba di sebuah tanah tandus. Tanah itu adalah sebuah lembah yang kering. Tidak ada pepohonan dan air. Lembah itu penuh dengan pasir dan bebatuan. Bukit-bukit tandus mengelilingi lembah itu. Malaikat datang kepada Ibrahim dan berkata kepadanya, "Engkau telah tiba di tanah suci. Engkau harus meninggalkan Hajar dan Ismail di sini, kembali ke Palestina." Nabi Ibrahim tidak berpikir lain selain taat kepada perintah Allah. Hajar dan Ismail mesti tinggal sendirian di tempat yang liar itu. Ibrahim berpamitan kepada istrinya dan mencium Ismail. Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Mengapa engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini?" Ibrahim menjawab dengan sedih, "Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk melakukan ini." Hajar beriman kepada Allah dan ajaran yang dibawa suaminya, sehingga ia berkata dengan yakin, "Karena Allah yang memerintahkannya, maka dia pasti tidak akan mengabaikan kita." Lalu Ibrahim pergi, ia kembali ke Palestina. Sementara itu Hajar dan Ismail tetap tinggal di lembah yang liar itu. Ishak. Nabi Ibrahim telah menjadi tua, begitu juga dengan istrinya Sarah. Ibrahim tidak memiliki banyak makanan bagi dirinya, tetapi karena ia mencintai tamu, maka ia selalu melayaninya dan memberikan mereka makanan yang enak. Suatu hari, 3 orang tamu datang ke rumah Ibrahim dan memberi salam dengan sopan. Ibrahim segera pergi ke kandang ternaknya dan membawa sapi yang gemuk, kemudian ia menyembelihnya dan membuat makanan yang enak untuk tamunya. Namun anehnya, tamu itu tidak memakan makanan itu. Saat tamu itu tahu bahwa Ibrahim terlihat cemas, mereka berkata kepadanya, "Ibrahim, jangan khawatir. Kami adalah utusan Allah untuk tanah Sadum.
kami adalah para malaikatnya. Dia telah memerintahkan kami untuk menghukum penduduk Sadum. Nabi Ibrahim terdiam. Ia memikirkan nasib penduduk Sadum. Lalu ia berkata kepada para malaikat itu, Lut ada di tanah Sadum. Malaikat itu berkata, kami tahu Allah telah memerintahkan kami untuk menghancurkan desa itu berikut penduduknya, kecuali Lut dan anak perempuannya. Nabi Ibrahim ingin membimbing kaumnya ke jalan yang benar, sehingga ia meminta para malaikat itu untuk menunda hukuman mereka. Tetapi mereka tetap bermaksud untuk melaksanakan perintah Allah karena mereka adalah utusannya. Penduduk Sadum adalah orang-orang kafir dan pelaku kejahatan. Mereka menyerang para musafir dan mereka menyakiti Nabi mereka Lut alaihissalam. Karenanya malaikat berkata kepada Ibrahim, Ibrahim, menjauhlah dari masalah ini, perintah Tuhanmu telah datang. Ibrahim bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa para malaikat ini datang kemari? Ternyata para malaikat tersebut membawa kabar gembira bagi Nabi Ibrahim. Mereka berkata kepadanya, istrimu Sarah akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Sarah mendengar berita baik dari malaikat itu sehingga ia heran dan berkata, akankah aku melahirkan seorang bayi laki-laki sementara aku adalah seorang wanita tua dan suamiku adalah seorang laki-laki tua? Sungguh ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Malaikat berkata, apakah engkau heran dengan perintah Allah? Kasih sayang Allah dan rahmatnya adalah bagi kalian. Sungguh dia maha terpuji dan maha agung. Sarah dan Ibrahim bahagia atas berita baik dari malaikat itu. Namun Ibrahim masih merasa sedih atas nasib kaum Lut. Ia ingin menjauhkan murka Allah atas mereka, tetapi malaikat mengatakan bahwa kemurkaan Allah akan menimpa mereka karena mereka jahat dan keras kepala. Terlebih lagi, mereka juga menyakiti Nabi Lut. Malaikat meninggalkan rumah Ibrahim dan pergi dengan membawa tugas atas tanah Sadum. Membangun Ka'bah. Ibrahim pergi ke tanah Hijaz untuk mengunjungi putranya Ismail. Ismail telah menjadi seorang remaja dan ia tinggal bersama suku Juhurum di Hijaz. Di sana Ibrahim dan Ismail lalu membangun semua rumah Allah, yaitu Ka'bah yang merupakan simbol keesaan Allah di muka bumi. Karenanya Ka'bah adalah bangunan pertama yang dibangun untuk manusia atas perintah Allah. Di dalamnya ada tanda-tanda yang jelas seperti tempat Ibrahim berdiri. Siapa saja yang berada di dalamnya, maka ia akan aman. Nabi Ibrahim dan Ismail telah selesai membangun Ka'bah dan mereka berkata, wahai Tuhan kami, terimalah hasil kerja kami ini. Sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala memilih sebuah tanah tandus untuk membangun rumahnya. Ketika Ka'bah itu selesai dibangun, maka Allah mengirim sebuah batu hitam atau hajar aswad dari surga untuk diletakkan di Ka'bah yang merupakan simbol keesaan Allah. Ujian terakhir. Ibrahim dan putranya Ismail melaksanakan haji. Saat ia melakukan sa'i, berlari-lari kecil dari As-Safa ke Al-Marwah, ia teringat akan penderitaan istrinya Hajar yang telah berlari di antara kedua bukit itu untuk mencari air bagi anaknya Ismail. Ia juga teringat bagaimana secara ajaib sebuah mata air memancar dari tanah untuk anaknya. Saat ia mengingat penderitaan itu, ia merasa sedih. Di samping itu ia teringat pada mimpi yang ia alami beberapa hari yang lalu. Ia melihat dirinya menyembelih putranya sebagai kurban bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu, maka Ibrahim memutuskan untuk mengorbankan putranya Ismail sebagai bukti nyata atas keimanannya yang kuat kepada Allah. Namun demikian, apakah Ismail siap untuk mengorbankan dirinya untuk Allah? Ini membuat Ibrahim menjadi sedih. Saat Ismail melihat kesedihan ayahnya, ia bertanya, "Ayah, mengapa engkau bersedih?" Ibrahim menatap anaknya yang patuh, saleh dan baik itu dan berkata kepadanya, "Aku sedih karena aku melihat dalam mimpiku
bahwa aku menyembelih kepalamu, engkau tahu maksudnya." Ismail bertanya, "Apakah engkau akan membunuhku?" Ibrahim menjawab, "Ya." Ibrahim tidak berpikir panjang lagi, karena Allah telah memerintahkannya untuk mengorbankan putranya Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji Ibrahim. Dia berkehendak melihat seberapa jauh kepatuhan dan kepasrahan Ibrahim kepadanya. Ismail lalu berkata, "Wahai ayah, lakukanlah jika itu keinginan Allah. Aku akan menanggung rasa sakit saat penyembelihan itu." Ibrahim sangat mencintai Ismail, namun ia lebih mencintai Allah. Ibrahim mencium putranya Ismail. Ia mempersiapkan sebilah pisau. Ismail pasrah atas perintah Allah. Ia seorang pemberani karena ia siap mengorbankan dirinya untuk Allah. Hanya satu yang mengkhawatirkan Ismail. Ia khawatir bahwa rasa sakit saat disembelih akan membuatnya melawan. Ia khawatir bahwa perlawanan itu akan menyakiti ayahnya yang sudah tua dan baik hati itu. Karenanya Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, ikatlah tangan dan kakiku dengan kuat dan bunuhlah aku dengan cepat." Ibrahim menangis untuk anaknya. Ia menciumnya sebagai tanda perpisahan baginya. Ibrahim memegang pisau. Lalu Ismail mengangkat kepalanya sehingga lehernya yang putih terlihat di terpa cahaya matahari. Pada saat kritis itu, tiba-tiba suatu kejadian terjadi. Ibrahim mendengar sebuah suara yang berkata, "Ibrahim, mimpimu adalah benar. Allah telah memerintahkanmu untuk menyembelih seekor domba sebagai ganti Ismail." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menukar Ismail dengan seekor domba, sehingga yang disembelih oleh Ibrahim saat itu adalah seekor domba. Lalu ia dan putranya Ismail menyelesaikan haji mereka. Sementara di masa sekarang ini, ketika kita memotong rambut dan kuku kita, serta menyunat anak laki-laki kita, maka itu dikarenakan mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia juga mengajar kita untuk beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kaum Muslim, Yahudi dan Nasrani percaya kepada Ibrahim. Ini adalah salah satu keutamaan Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Ibrahim sebagai Rasul, Nabi dan Imam. Nabi Musa alaihissalam adalah keturunan Ishak alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, adalah keturunan Ishak alaihissalam juga. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam. Termasuk para imam ahlul bait yang juga merupakan keturunan Ismail alaihissalam. Dan alasan inilah kita seringkali mengucapkan salam, "Wahai Allah, berikanlah rahmat bagi Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha Agung." Sahabat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa Ibrahim adalah seorang yang patuh, setia dan pasrah kepada perintah-perintah Allah. Dia juga mengetahui bahwa Ibrahim tidak takut kepada siapapun kecuali Allah, sehingga dia memilihnya sebagai sahabatnya. Sehingga sejak itulah Ibrahim alaihissalam memperoleh sebutan Khalilullah atau sahabat Allah. Nabi Ibrahim hidup cukup lama. Ia hidup selama lebih dari 120 tahun. Karena usianya yang sudah sangat tua, ia tak lagi mampu mengunjungi tanah Hijaz untuk bertemu putranya Ismail. Dengan alasan inilah Ismail pergi ke Palestina untuk mengunjungi ayahnya Ibrahim alaihissalam, sahabat Allah. Selama periode waktu itu, Nabi Ibrahim jatuh sakit. Setelah mengisi hidupnya yang panjang untuk berjuang di jalan Allah dan menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah, Ibrahim wafat dan beristirahat dengan tenang. Ia kembali kepada Allah, sahabat dan penciptanya. Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan kedua anaknya Ismail dan Ishak untuk menyeru manusia agar menyembah Allah yang Maha Esa
Kemudian ia pergi untuk menemui sahabatnya yang maha tinggi. Kita memohon kepada Allah yang maha agung untuk menolong kaum muslim yang ada di Palestina dan Masjidil Aqsa, sehingga saat nanti kita bisa mengunjungi tempat suci Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Al-Khalil. Wahai Allah, berikanlah rahmat bagi Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau merahmati Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau maha terpuji lagi maha agung.